Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2321 sampai bab 2330. Begitu Geralt pergi, Lucian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Meskipun sangat mungkin untuk mempelajari rahasia pulau itu jika dia berhasil menghubungi penyelenggara lelang, mereka bukan orang yang bisa dia temui begitu saja mau tak mau. Lucian benar-benar ingin membantu Geralt karena bocah itu tidak hanya berjanji untuk membagikan rahasia cermin pengabdian. Begitu dia membuka rahasianya dengannya. Tetapi Geralt juga rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lindsay. Meski begitu, dia tidak tahu bagaimana harus membantu. Lagi pula, sepertinya dia tidak bisa berbicara dengan penyelenggara atas nama Geralt. Sial, dia bahkan tidak mengenal siapapun yang bertemu dengan penyelenggara dalam dekade terakhir. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Hanya ada beberapa hal yang tidak bisa kami bantu. Aiden menghibur ketika dia melihat betapa bingungnya Lucian. Sambil mendesah sebagai tanggapan, Lucian menjawab, "Aku tahu, aku hanya ingin membantunya sekali saja." Meskipun Lucian diliputi rasa bersalah, Geralt, sebaliknya, sedingin mentimun di kamarnya. Lagi pula, dia sudah tahu betapa sulitnya penyelidikan ini. Memahami betapa hebatnya penyelenggara itu. Geralt telah memutuskan bahwa jika dia masih gagal mengungkap rahasia pulau setelah mencoba yang terbaik, maka dia akan menyerah begitu saja. Lagi pula, memecahkan kode tidak akan ada gunanya jika dia akhirnya mati. Apapun masalahnya, Geralt berpikir bahwa dia harus mulai dengan hanya berkeliaran di sekitar pulau dengan harapan menemukan petunjuk potensial. Dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba, lebih banyak kedai makanan telah didirikan pada saat ketiganya pergi untuk makan malam. Dengan begitu banyak kios, tidak mengherankan jika banyak dari mereka menjual masakan internasional dari Weston, Jepang, dan bahkan Mainburg, salah satu negara kecil. Namun, akhirnya, mereka menetap di sebuah kios Weston dan Lucian dengan cepat memesan 2 hidangan Weston. Tak lama setelah itu, Geralt yang merasakan gelombang ki esensial di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ada cukup banyak pembudidaya di sekitar kita. Memang, lagi pula, ada jarak 5 tahun antara setiap lelang. Masuk akal jika semua keluarga besar dan pembudidaya dari Asia dan Asia Tenggara hadir. Meskipun mungkin terlihat ramai sekarang, segalanya bisa menjadi kacau dengan sangat cepat. Dan banyak hal buruk yang telah terjadi di sini sebelumnya. Beberapa bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh orang lain selama acara. Jawab Lucian dengan nada pelan sambil menyeruput supnya. Apakah penyelenggara tidak campur tangan? Tanya Geralt dengan sedikit cemberut. Penyelenggara tidak peduli dengan banyak hal yang terjadi di sini. Selama pelelangan diadakan dan Anda tidak melakukan apapun yang akan memengaruhi minat mereka, mereka tidak akan bergerak. Contohnya adalah apa yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu adalah ketiga kalinya saya menghadiri pelelangan. Dan saya ingat seseorang mencoba mencuri salah satu barang lelang. Sial baginya. Dia dengan cepat ditundukkan oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Dia bahkan tidak tahan kesempatan bertarung. Bagaimanapun juga, tidak ada yang berani menimbulkan masalah sejak saat itu. Meskipun perkelahian dan balas dendam masih menjadi hal yang biasa di pulau pribadi ini. Lagi pula, pulau itu tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. Jadi pembunuhan tidak memiliki konsekuensi, jelas Lucian. Aku mengerti, kata Geralt dengan sedikit anggukan. Dengan semua yang dikatakan, mari kita coba untuk tidak mendapat masalah di sini. Lagi pula, kita tidak pernah bisa terlalu yakin seberapa kuat sebenarnya ada di sini. Gumam Lucian ketika dia berdiri ketika dia melihat pemilik warung berjalan ke arah mereka dengan piring mereka. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Bukannya aku mencari masalah untuk bersenang-senang, jawab Geralt sambil tersenyum. Namun, saat mereka hendak menggali, terdengar bunyi yang keras, diikuti oleh tabrakan. Tentu saja, semua orang segera menoleh untuk melihat sumber suara. Dan dengan cepat disambut oleh pemandangan seorang pemuda berjanggut yang tampak berusia 30-an terbaring di genangan darahnya sendiri. Matanya melebar ketakutan. Pria itu terlihat berjuang untuk sementara waktu. Berusaha mati-matian untuk meminta bantuan. Namun,
Bahkan ketika tubuhnya benar-benar lemas, tidak ada yang peduli. Mereka terus makan seolah-olah orang yang baru saja meninggal hanyalah tikus. Membawa busurnya, sup ke mulutnya tapi jelas kehilangan nafsu makan. Lucian kemudian menurunkan mangkuk lagi sebelum berkata, "Yah, itu mungkin contoh buku teks dari apa yang saya katakan sebelumnya. Orang malang mungkin menyinggung seseorang yang menunggu sampai sekarang hanya untuk membunuhnya, tanpa ada akibat. Mungkin, ini benar-benar tempat yang bagus untuk melakukan pembunuhan," jawab Geralt dengan nada acuh tak acuh. Geralt, misalnya, tahu bahwa lelang di luar Weston tidak pernah damai. Dan dia telah mendengar beberapa cerita tentang bagaimana lelang yang kacau bisa terjadi di negara-negara Tenggara seperti Yanam dan Mainburg. Begitu pelelangan dimulai, kehidupan para peserta tidak banyak berarti. Dan para kultivator yang terbiasa melihat darah dan kematian, tidak memiliki masalah dengan pembunuhan. Terlepas dari itu, meskipun mayat itu tergeletak di tengah jalan, semua orang yang berjalan melewatinya hanya melihat sekilas sebelum membuang muka. Tak lama kemudian, beberapa pria yang mengenakan jubah abu-abu berjalan ke tubuh dan mengambilnya sebelum dengan cepat bergerak menuju laut. Dengan seberapa efisien mereka, tidak ada yang bisa menebak apa yang terjadi di sana jika genangan darah tidak tersisa. Eitherway, begitu mereka selesai makan malam, Geralt memberitahu Aiden dan Lucian bahwa dia akan berkeliaran di sekitar pulau setelah mandi cepat. Meskipun Aiden ingin ikut, Geralt dengan tegas menolak. Lagi pula, jika seorang pria bisa membunuh di tempat terbuka tanpa akibat apapun di sini, maka Geralt lebih suka Aiden yang sama sekali tidak berdaya melawan kultivator menghadapi risiko mati di sini. Apapun masalahnya, setelah Geralt selesai mandi, dia menyelipkan sebungkus rokok baru ke dalam sakunya sebelum bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia bahkan bisa berjalan keluar pintu, seorang wanita tua kurus yang tampak berusia sekitar 80 tahun berseru, "Kemana Anda berencana pergi jam segini?" Beralih untuk melihat wanita tua yang duduk di dekat pintu yang sejujurnya tampak seperti anak kecil dengan betapa kecilnya punggungnya yang bungkuk membuatnya tampak geral kemudian menyalakan rokok sebelum mengangkat bahu ketika dia menjawab. "Ini pertama kalinya saya di sini jadi saya pikir saya mungkin baiklah keluar untuk melihat-lihat. Lagi pula, aku tidak suka berada di ruangan yang pengap terlalu lama. Saya menyarankan Anda untuk tinggal di dalam rumah pada malam hari. Bahkan lebih berbahaya di luar sana sekarang karena gelap. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda mungkin akan terbunuh secara tidak sengaja begitu Anda melangkah keluar. Lihat titik gelap itu di sana. Seorang pria terbunuh sekitar 1 jam yang lalu. Dan tubuhnya telah dibuang ke laut," kata wanita tua itu dengan suara serak sambil menunjuk ke noda darah yang mengering. "Ya, saya ada di sana ketika itu terjadi," jawab Geralt. "Meskipun kamu cukup mampu, kamu bukan yang terkuat di sini dengan cara apapun," kata wanita tua itu sambil mengamati Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Dengan segala hormat, aku hanya pergi jalan-jalan. Aku tidak akan menyinggung siapapun. Jadi aku akan baik-baik saja," jawab Geralt sambil menatap lurus ke matanya. Yang mengejutkannya, matanya sangat cerah. Hampir seolah-olah dia sebenarnya seorang wanita muda. "Kau tahu, orang yang tidak mendengarkan nasihat cenderung dimangsa hiu," gumam wanita tua itu sambil melihat ke samping. "Saya menghargai perhatian Anda, tapi saya akan pergi," jawab Geralt sambil membungkuk ke arahnya sebelum bergegas pergi. Setelah Geralt dengan cepat menghilang di tikungan, wanita tua itu perlahan-lahan menegakkan punggungnya, mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak bungkuk. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kemudian bergumam dengan suara yang jauh lebih jelas. "Jadi itu adalah roh primordial Hercules yang ayah ceritakan kepadaku. Memikirkan bahwa itu ada di tubuh seorang pemuda, pasti akan merepotkan jika dia memiliki latar belakang yang kuat." Secara alami, Geralt tidak tahu tentang semua ini. Dan dia terus berasumsi bahwa wanita tua itu mengatakan semua itu karena kebaikan. Namun, terlepas dari peringatannya dan fakta bahwa dia sangat sadar bahwa ada banyak orang kuat di pulau itu, Geralt juga tahu bahwa dia adalah ahli dalam melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, dia hanya menikmati angin laut yang asin saat dia berjalan di sepanjang jalan yang gelap. Namun, tak lama setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti di jalurnya dengan sedikit cemberut. Geralt merasakan ki esensial berfluktuasi dari 2 orang di depan, dan mereka berdua mungkin sekuat dia. Penasaran, Geralt kemudian menarik ki esensialnya sebelum perlahan berjalan ke depan. Karena dia ingin mempelajari rahasia pulau itu, dia tidak bisa mundur begitu saja saat menghadapi masalah. Terlepas dari itu, setelah berjalan ke depan sebentar, dia segera menyadari bahwa selain dari beberapa bangunan kuno yang dia lewati, sebagian besar pulau itu masih belum berkembang.
Tetap saja, dengan seberapa besar tempat itu, dia bahkan tidak bisa melihat ujung pulau yang lain. Either way, begitu dia cukup dekat, Geralt bersembunyi di balik pohon besar sebelum menyipitkan matanya untuk memahami situasi dengan lebih baik. Berdiri di tanah tandus adalah 6 pria yang saling berhadapan, dengan 3 di setiap sisi. 2 dari mereka berdiri di depan kelompok mereka, dan merekalah yang memancarkan ki esensial yang sebelumnya telah dideteksi Geralt. Sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa mereka berdua sekuat dia. Geralt tahu bahwa dia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan melawan mereka berenam. Tempat yang berbahaya, gumam Geralt dengan cemberut sambil mengisap rokoknya. Begitu pikirannya berakhir, keenam pria itu bergegas menuju satu sama lain, segera memicu pertempuran yang intens. Dengan berapa banyak ki esensial yang digunakan di antara pukulan, area itu menjadi sangat terang hingga hampir terasa seperti siang hari. Sekitar 10 menit kemudian ketika pemenang pertempuran akhirnya diputuskan, hanya satu orang yang tetap hidup di pihak yang kalah. Dan dia sudah berlutut, napasnya sangat lemah. Adapun trio lainnya, meskipun mereka menang, mereka semua terluka parah juga. Dengan itu, mereka memilih untuk tidak membunuh pria itu, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Setelah menyaksikan semua itu, Geralt hanya bisa mendecakkan lidahnya. Meskipun mereka kuat, mereka semua memiliki pengalaman tempur yang sangat sedikit. Sekarang memahami itu, Geralt cukup yakin bahwa dia akan menang bahkan jika mereka berenam datang untuknya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kemudian melanjutkan berjalan ke depan, sama sekali tidak diperhatikan. Memanfaatkan cahaya bulan untuk membimbingnya berkeliling, Geralt segera menemukan gunung besar yang berdiri sekitar 1 kilometer darinya. Secara alami, ini membuatnya bingung. Lagi pula, dia seharusnya bisa melihat gunung begitu dia tiba di pulau itu. Jelas tidak membantu bahwa dia yakin bahwa gunung itu tidak ada di sana sampai saat ini. Menyimpulkan bahwa pasti ada rahasia yang dapat ditemukan di gunung yang mungkin terkait dengan rahasia pulau itu. Geralt dengan bersemangat mulai berlari menuju tempat itu. Benar-benar tidak biasa, gumam Geralt pelan ketika dia bertanya-tanya apakah dia bisa melewatkan mencari pulau tempat suku Seadom telah pindah dan akhirnya bisa sampai ke Pulau Kerinduan. Bagaimanapun, itu sekitar 5 menit kemudian ketika Geralt berhenti di kaki gunung. Melihat ke atas, Geralt kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum mencoba berlari ke depan lagi, hanya untuk merasakan wajahnya menabrak sesuatu. Apa itu? Gumam Geralt dengan cemberut saat dia melihat ke tempat terbuka di depannya. Bahkan tidak ada cabang pohon yang menghalangi jalannya. Memobilisasi ki esensialnya, Geralt kemudian mulai menyentuh area tempat dia bertabrakan. Dan benar saja, ada dinding udara yang tak terlihat di sana. Sebelum Geralt bisa menyelidiki lebih jauh, dia tiba-tiba mendengar cemberut, menyatakan, siapa yang pergi ke sana? Suara itu terdengar tua, dan ketika Geralt berbalik menghadap sumber suara, dia dengan cepat menyadari bahwa sesosok tubuh dengan cepat terbang ke arahnya. Merasakan bahwa lelaki tua ini agak kuat dan takut dia akan memanggil bala bantuan, Geralt segera mulai kabur dari tempat kejadian. Jika semua ini mengakibatkan dia menyinggung penyelenggara pelelangan, maka dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau itu. Either way, meskipun Geralt cepat, lelaki tua itu lebih cepat, dan hanya butuh 3 detik senior untuk mengejar bocah itu. Mengintip di malam hari, ya, tunjukkan wajahmu dan katakan padaku apa yang kamu lakukan. Geram lelaki tua itu ketika dia berusaha meraih bahu Geralt. Setelah mendengar itu, Geralt mulai berbalik, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Jika dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari lawannya, dia mungkin juga bertarung dengannya. Apakah dia berhasil keluar hidup-hidup terserah takdir. Cukup berani untuk berhenti. Apakah kamu mencari kematian atau semacamnya? Menggeram suara yang agak familiar. Sebelum Geralt bisa sepenuhnya menghadapi lelaki tua itu, dia merasakan sebuah tangan mencengkram bagian belakang kerahnya. Dan dalam hitungan detik, dia sudah cukup jauh dari tempat dia awalnya berdiri. Setelah melihat Geralt diseret, lelaki tua itu segera menghentikan langkahnya. Sementara dia cukup yakin bahwa penyelamat penyusup adalah seorang wanita tua, auranya terasa asing. Apakah itu nyonya muda? Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Mengetahui betapa anehnya gadis itu, pria itu akhirnya memutuskan untuk kembali menarik ki esensialnya dalam prosesnya. Proses pemikirannya adalah pertama-tama menghubungi keluarga nyonya muda untuk memastikan apakah itu benar-benar dia. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan memburu bocah itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Geralt dengan baik, tidak ada yang lolos dari genggamannya. Pindah kembali ke Geralt. Tidak lama kemudian dia menemukan dirinya kembali di gedung tempat dia tinggal.
Begitu masuk, dia dengan cepat meluruskan pakaiannya sebelum menyatukan telapak tangan dan tinjunya saat dia dengan hormat berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, senior." Seandainya dia tidak masuk pada saat terakhir, Geralt tahu bahwa dia akan memasuki dunia yang penuh masalah. Sial. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia cukup yakin bahwa dia entah bagaimana akhirnya akan menyinggung penyelenggara pelelangan. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki, membunuhnya mungkin akan semudah meremukkan seekor semut. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak berkeliaran, bukan? Tetap saja. Sementara aku mengira kamu akan menyinggung beberapa orang, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu akan berani pergi ke gunung itu. Gumam wanita tua yang hampir tidak berkeringat saat dia duduk di bangku lipatnya lagi. Aku hanya sedikit penasaran. Lagi pula, aku belum bisa melihat gunung itu sampai setidaknya 1 kilometer darinya. Aku tidak pernah menyangka akan mendapat masalah hanya untuk itu. Gumam Geralt sambil sedikit gemetar. Tidurlah kembali. Aku cukup yakin lelaki tua itu tidak bisa melihat wajahmu. Jadi kamu baik-baik saja. Lagi pula, kamu bukan orang pertama yang tidak sengaja berkeliaran di area itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Jawab wanita tua itu sambil melambaikan tangannya. Aku akan. Tetap saja. Kenapa kamu menyelamatkanku lebih awal? Lagi pula, kita hanya bertemu sekali dan aku bahkan menentang saranmu. Gumam Geralt sambil tersenyum sambil berjongkok di depan wanita itu. Fakta bahwa dia tidak bisa merasakan niat membunuh darinya hanya meningkatkan rasa ingin tahunya. Saya baru saja bebas saat itu. Jawab wanita tua itu. Membuat mata Geralt langsung melebar. Jelas tidak mengharapkan jawaban itu. Bagaimanapun, ini sudah larut. Jadi istirahatlah dulu dan ingat untuk tidak berkeliaran di pulau itu lagi. Aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya, kata wanita tua itu sambil menundukkan kepalanya. Baiklah, sekali lagi. Saya menghargai bantuan Anda. Jawab Geralt dengan membungkuk sebelum menuju ke atas. Mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Bagaimanapun, itu sekitar 10 menit kemudian ketika wanita tua itu berdiri sebelum meninggalkan gedung. Tempat yang dia tuju berada di dekat pantai, dan tidak terlalu jauh dari gunung besar. Setibanya di sana, dia disambut oleh pemandangan deretan rumah dan beberapa pemuda yang mengenakan seragam hitam mirip dengan apa yang dikenakan para pria di pelabuhan dan pantai yang berjaga di depan pintu setiap bangunan. Setelah memasuki salah satu rumah dan masuk ke kamarnya, wanita tua itu melepaskan pakaiannya, memperlihatkan satu set pakaian modern di bawahnya. Setelah itu, punggung bungkuknya dengan cepat diluruskan dan sosoknya menjadi ramping juga. Pada saat transformasinya selesai, gadis berkulit putih itu tampak seperti baru berusia 20-an. Begitu dia mengenakan jaket, ketukan terdengar di pintu, diikuti oleh suara serak bertanya, "Apakah itu Anda sebelumnya, Nyonya muda?" "Silakan masuk, penatua ketiga," jawab wanita itu dengan suara yang hampir halus. "Segera," jawab suara itu saat pintu kamarnya terbuka, mengungkapkan pria yang tadi mengejar Geralt. Namun, alih-alih terlihat seram, lelaki tua itu, setelah melepas topinya memiliki ekspresi ramah di wajahnya. "Menjawab pertanyaanmu, ya, itu aku. Bagaimanapun, jika dia masih berkeliaran di pulau setelah ini, usir saja dia. Dia tidak boleh terluka," perintah Nyonya muda sambil duduk bersila di kursi. Mata jernih, seperti yang pertama kali dilihat Geralt. "Tapi, pulau ini menyembunyikan rahasia keluarga kita. Nyonya muda, asal tahu saja, anak itu tidak sepenuhnya lemah. Dan aku yakin dia akhirnya bisa melewati penghalang ki esensial dan memasuki Gunung Nimbus seandainya aku tidak menghentikannya lebih awal," kata pria berbaju abu-abu, ekspresi khawatir di wajahnya. "Apakah kamu tahu siapa dia?" tanya wanita muda itu saat dia melihat ke atas, mengungkapkan betapa murni penampilannya. Setelah memikirkannya dengan serius, pria berbaju abu-abu itu hanya menjawab, "Tidak ada petunjuk." Faktanya, justru karena dia tidak tahu siapa Geralt, pria itu akhirnya memutuskan untuk bergerak pada bocah itu saat itu. "Bocah itu memiliki roh primordial Hercules," gumam wanita itu sambil menghela nafas. "Apa dia melakukannya? Kemana Anda membawanya, Nyonya muda? Katakan saja dan saya akan segera membawanya," seru lelaki tua itu. Matanya berkilat-kilat kegirangan. "Apa gunanya membawanya?" jawab wanita muda itu. "Nyonya muda, tuannya telah mencari orang yang menyandang roh primordial Hercules selama lebih dari 10 tahun. Sekarang setelah kita akhirnya menemukannya, kita tidak bisa membiarkan dia kabur begitu saja. Dia perlu menggunakan roh primordial untuk menetralisirnya.
Racun dingin di tubuhmu tidak peduli apa. Kalau dipikir-pikir, bocah itu mungkin mencoba melarikan diri setelah aku membuatnya takut sebelumnya. Ini tidak akan berhasil. Aku memberitahu Tuan tentang ini dan membuatnya menyegel Pulau Grand Drake. Kata pria berbaju abu-abu itu. Lupakan saja. Jawab wanita muda itu sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa serius. Nyonya muda. Hanya satu orang yang memegang roh primordial Hercules. Jadi jika kita tidak menangkapnya sekarang, mencarinya lagi akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimanapun, kita bahkan tidak tahu dari mana dia berasal. Kata lelaki tua yang bersemangat yang pasti sudah bergegas keluar jika gadis muda itu tidak menghentikannya. Baiklah, katakan kau membawanya kembali. Lalu bagaimana? Tanya wanita muda itu. Yah, dia harus. Kau tahu, dia harus menggunakan kekuatan roh primordial Hercules untuk menyembuhkan racun dingin di tubuhmu. Gumam lelaki tua itu dengan agak canggung. Jadi maksudmu aku harus menukar keperawananku dengan hidupku? Jawab wanita muda itu dengan desahan lembut. Tolong jangan katakan itu, Nyonya muda. Selama kita dapat memastikan bahwa dia benar-benar memiliki roh primordial Hercules, maka kita mungkin tidak perlu menggunakan metode itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuan tentang semua ini terlebih dahulu. Gumam lelaki tua yang semakin malu. Beri aku waktu untuk mengenalnya lebih baik dulu. Jawab wanita muda itu sambil memikirkan anak laki-laki itu. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar, dia tidak benar-benar menyukainya. Dengan kata lain, semuanya dimulai dengan sangat baik. Dan, bagaimana jika dia pergi sebelum kamu berhubungan baik dengannya? Tanya lelaki tua itu. Kalau begitu yang bisa saya katakan adalah bahwa saya memiliki nasib buruk. Jawab wanita muda itu sambil menundukkan kepalanya. Keberuntunganmu sudah sangat bagus untuk bisa bertemu dengan orang yang memiliki roh primordial Hercules. Bagaimanapun juga, aku akan mengikuti perintahmu. Jika dia menuju ke Gunung Nimbus lagi, aku akan mengusirnya kembali. Bagaimanapun, saya akan mengirim beberapa orang kami untuk menjaga pulau, hanya untuk memastikan dia tidak mencoba pergi. Apakah itu menyenangkan? Tanya lelaki tua itu. Baik, jawab wanita muda itu dengan nada pasrah. Saya senang mendengarnya. Sekarang istirahatlah lebih awal. Nyonya muda, saya akan pergi dulu sekarang. Jawab pria berbaju abu-abu dengan membungkuk sebelum menutup pintu di belakangnya. Begitu pintu ditutup, mata gadis itu mau tidak mau berkilat kegirangan saat dia bergumam. Meskipun aku tahu kamu memiliki roh primordial Hercules, aku bahkan belum tahu namamu. Apapun masalahnya, Geralt mengalami malam yang gelisah setelah semua yang terjadi. Lagi pula, dia tidak hanya menemukan bahwa pulau itu mirip dengan Pulau Kerinduan, tetapi dia juga menemukan sebuah gunung besar yang hanya terlihat dalam jarak tertentu yang dikelilingi oleh penghalang ki yang penting. Terlebih lagi, selain menabrak seorang pria berbaju abu-abu yang berusaha menangkapnya, dia juga bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang terus memberinya nasihat. Memikirkan bahwa hanya berada di sini selama setengah hari akan menjadi peristiwa yang penting ini. Dia bahkan tidak tahu mengapa semua ini terjadi padanya. Eiterwe, hampir fajar ketika Geralt akhirnya tertidur. Hal berikutnya yang dia tahu, hari sudah siang. Sedikit mengernyit, Geralt kemudian membasuh wajahnya dengan air dingin, berencana untuk keluar lagi. Bahkan sebelum dia bisa pergi, dia melihat Aiden mendorong pintu terbuka dengan beberapa makanan di tangan. Oh, jadi kamu akhirnya bangun, kata Aiden sambil meletakkan makanan di atas meja. Memang, apakah kamu keluar sepanjang pagi? Tanya Geralt dengan anggukan saat dia menjatuhkan diri ke sofa. Cukup banyak, aku pergi dengan Paman Grup. Kami akhirnya berpisah beberapa waktu lalu ketika dia pergi untuk membayar sesuatu tetapi tidak kembali untuk beberapa lama. Mengira bahwa dia sedang tawar-menawar atau semacamnya. Aku kembali duluan dengan makanannya karena aku pikir kamu akan lapar. Jelas Aiden sambil membuka bungkusan makanan dan meletakkannya di depan Geralt. Mengambil burrito. Geralt kemudian bertanya, begitu, ada berita menarik yang kamu dengar saat kamu di luar sana. Secara alami, Geralt khawatir penyelenggara mengejar kepalanya setelah apa yang dia lakukan tadi malam. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia pasti harus pergi secepat mungkin. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia akhirnya ditangkap. Tidak sama sekali. Sebenarnya, tunggu dulu. Sepertinya aku mendengar sesuatu tentang perkelahian tadi malam, gumam Aiden. Aku mengerti. Ada lagi, tanya Geralt. Mengira pertarungan itu adalah satu-satunya di antara 6 orang yang dilihatnya tadi malam. Bukannya aku pernah mendengarnya. Jawab Aiden setelah memikirkannya. Senang mendengarnya. Kata Geralt yang lega mendengarnya. Tetap saja, dia tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. Lagi pula,
Dia jelas telah memasuki area terlarang di pulau tadi malam. Dan lelaki tua itu tampak bertekad untuk membunuhnya saat itu juga. Mengapa penyelenggara belum mengejar kepalanya? Bahkan jika mereka tidak berencana untuk menangkapnya. Bukankah berita tentang tindakannya harus disebarkan setidaknya? Meskipun itu pasti membingungkan. Itu masih kabar baik. Mungkin lelaki tua itu hanya berpikir bahwa mengusirnya saja sudah cukup. Apapun masalahnya. Yang penting dia akan selamat. Setidaknya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan sesuatu tadi malam? Tanya Aiden sambil menggigit burritonya sendiri. Sama sekali tidak menyadari kekhawatiran Geralt. Tidak ada. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Mendesah sebagai tanggapan. Aiden kemudian bergumam. Tidak akan mudah untuk belajar tentang pulau itu. Haruskah kita menemukan cara untuk mengenal penyelenggara sehingga kita dapat bertanya langsung kepada mereka? Itu ide yang buruk dan kau tahu itu. Jawab Geralt dengan senyum tak berdaya. Yah, kami tidak bisa hanya mengandalkanmu belajar perlahan tentang tempat ini. Lagi pula, jika kamu secara tidak sengaja menuju ke suatu tempat yang tidak seharusnya, penyelenggara bisa mengejarmu. Gumam Aiden sambil menyerahkan Geralt yang telah menghabiskan burritonya satu lagi. Terbatuk keras. Geralt kemudian menggerutu. Kau membuatku sial atau apa? Maaf, jawab Aiden dengan seringai malu. Baru setelah keduanya selesai makan siang, Lucian akhirnya kembali dengan beberapa barang yang telah dia beli. Melihat paket makanan yang terbuka, Lucian tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, menikmati makan siangmu. Ah, kau sudah kembali. Paman Grup, aku akan pergi makan siang untukmu. Jawab Aiden sambil berdiri. Aku sudah makan. Bagaimanapun, lihat penawaran hebat yang aku dapatkan. Seandainya aku membelinya di tempat lain, harganya akan dengan mudah menjadi 2 kali lipat. Kata Lucian dengan lambaian tangannya. Mendengar itu, Geralt dengan penasaran memperhatikan saat Lucian membuka kotak yang baru saja dia bawa. Ternyata, Lucian telah membeli beberapa herbal. Tetapi Geralt tidak yakin jenis herbal apa itu. Melihat kebingungan Geralt, Lucian kemudian menunjuk ke salah satu tumbuhan sebelum menjelaskan. Itu di sana. Itu adalah polar grass. Spesimen yang bagus ini, di sisi lain, adalah ginseng liar berusia 500 tahun. Setelah Lucian selesai menjelaskan tentang herbal, Geralt hanya mengangguk sambil berkata. Sepertinya bahkan kios jalanan di sini menjual barang bagus. Meskipun dia tidak terlalu mahir di bidang itu, Geralt telah mendengar tentang sebagian besar ramuan yang baru saja dibeli Lucian sebelumnya dari Daryl. Dengan mengatakan itu, dia ingat Daryl menyatakan bahwa polar grass hampir tak ternilai harganya. Yah, banyak kios di sini bahkan tidak dimaksudkan untuk menjadi kios jalanan. Sebenarnya, barang-barang mereka tidak cukup bagus untuk dilelang. Jadi mereka terpaksa menjual barang dagangan mereka di sini. Bukan berarti item yang gagal dalam penyaringan tidak berguna. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan ramuan ini. Jawab Lucian sambil dengan hati-hati meletakkan kotak-kotak itu. Perjalanan ini sudah terbukti bermanfaat baginya. Begitu, omong-omong. Apakah ada kasus penipuan di sini? Tanya Geralt, yang belum pernah mengikuti lelang seperti itu sebelumnya. Tentu saja pernah. Lagi pula, yang Anda butuhkan hanyalah 20.000 dolar untuk sampai ke sini. Sementara sebagian besar orang tulus dengan bisnis mereka, beberapa masih mencoba peruntungan menjual barang palsu. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada seberapa baik Anda mengetahui barang-barang Anda. Jelas Lucian dengan anggukan. Mengerti, jawab Geralt. Jika Anda kesulitan menilai keaslian barang, silakan hubungi saya. Meskipun saya mungkin tidak tahu banyak tentang herbal dan harta karun, saya yakin saya masih lebih tahu tentang mereka daripada Anda. Kata Lucian begitu dia selesai meletakkan kotak-kotaknya. Saya menghargainya. Paman Grup, jawab Geralt dengan sedikit membungkuk. Jangan sebutkan itu. Omong-omong, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu saat kamu berjalan-jalan tadi malam? Tanya Lucian yang tersenyum. Tidak ada. Sayangnya, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ketika dia memikirkan wanita tua itu, Geralt dengan cepat bangkit sebelum berjalan menuju pintu sambil berkata, bagaimanapun, aku akan keluar sebentar. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam masih mengganggunya. Jadi dia mungkin juga mencoba mencari wanita itu untuk mengklarifikasi beberapa hal. Siapa tahu, dia bisa menyembunyikan jawaban tepat yang dia butuhkan. Aku ikut denganmu, kata Aiden sambil buru-buru berlari mengejar Geralt. Begitu keduanya turun, Geralt dengan cepat berbalik untuk melihat area tempat wanita tua itu duduk tadi malam. Sayangnya, sementara bangku tetap ada, wanita tua itu tidak bisa ditemukan. Aneh sekali.
Gumam Geralt dengan sedikit cemberut. Apa, tanya Aiden sambil menatap ke arah yang sama dengan Geralt. Tidak tahu apa yang dicari Geralt. Bukan apa-apa, pokoknya. Kembali ke jalan-jalan. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Sampai dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Geralt tidak benar-benar ingin memberitahu Aiden tentang semua ini. Takut dia akan merepotkannya. Dengan begitu, jika dia membutuhkan bantuan wanita tua itu, Aiden tidak akan bisa menghentikannya. Terlepas dari itu, begitu dia melangkah keluar, Geralt melihat bahwa jalanan sekarang dipenuhi oleh pedagang. Dengan begitu banyak orang berjalan-jalan, Geralt pasti akan berasumsi bahwa tempat bising ini adalah pasar yang belum pernah dikenal sebelumnya. Bersandar pada Geralt, Aiden kemudian bergumam dengan nada acuh tak acuh. Kau tahu, meskipun ada begitu banyak kios, mereka hanya memanjang beberapa ratus meter di depan. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya mengapa mereka memutuskan untuk menjejalkan diri di daerah konsentrasi. Mungkin sejauh itu yang diizinkan. Jawab Geralt yang tahu bahwa itu mungkin benar meskipun dia hanya pura-pura bodoh. Melihat noda darah yang mengering dari sebelumnya, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berkata, bagaimanapun, mari kita lihat-lihat. Saat keduanya berjalan lebih dalam ke kerumunan, dua pria mengenakan seragam abu-abu yang telah mengawasi mereka dari kejauhan berbalik untuk saling memandang. Salah satunya adalah lelaki tua yang hampir menyerang Geralt malam sebelumnya. Menurutmu dia orangnya, tanya lelaki tua itu sambil menegakkan lehernya. Matanya masih tertuju pada keduanya. Seharusnya begitu. Bagaimanapun, Nyonya Muda mengatakan dia bertemu dengannya di sini. Dan kita belum melihat orang lain yang cocok dengan deskripsinya tentang dia meninggalkan gedung sepanjang hari. Jawab pria lain sambil menunjuk ke bangunan kayu yang Geralt baru saja pergi dari. Cukup adil. Bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan pandangan kita. Tetap saja, untuk berpikir bahwa setelah 10 tahun penuh mencari roh primordial Hercules, anak laki-laki yang membawanya akan datang kepada kita sebagai gantinya. Gumam lelaki tua itu sambil terus mengawasi Geralt. Itu karena keberuntungan Nyonya Muda yang luar biasa. Jawab pria lain. Memang, omong-omong, apakah Tuan tahu tentang semua ini? Tanya lelaki tua itu sambil mulai membuntuti Geralt. Ya, setelah memberitahunya tentang hal itu pagi ini, dia berkata bahwa dia akan segera kembali ke pulau itu, kata pria itu. Begitu, jika Anda memberitahu dia pagi ini, maka dia akan segera tiba. Anda tahu, saya menyerahkan pemuda itu kepada Anda. Saya perlu mempersiapkan kembalinya tuannya. Namun, pastikan untuk selalu menjaganya tetap aman. Dan jangan lupakan dia, mengerti? Jawab lelaki tua itu, mendorong lelaki lain untuk mengangguk. Melihat itu, lelaki tua itu kemudian pergi, mendorong lelaki lain untuk terus membuntuti Geralt. Karena pria itu menjaga jarak 10 meter dari Geralt, bocah itu tidak pernah menyadari bahwa dia sedang diikuti. Sementara Geralt pasti bisa mendeteksinya jika dia mengaktifkan ki esensialnya. Dia memastikan untuk tidak melepaskannya setelah apa yang terjadi tadi malam. Dengan begitu, kemungkinan lelaki tua itu mengenalinya akan sangat berkurang. Either way, saat mereka berjalan, Aiden yang telah berada di sisi Geralt selama ini tidak bisa tidak melebarkan matanya saat dia bergumam. Senjata. Ini, beralih untuk melihat kios yang dilihat Aiden. Geralt disambut oleh pemandangan seorang pria mengenakan seragam tentara bayaran yang menjual beberapa model senapan terbaru Western Union bersama dengan peluru yang sesuai. Apapun bisa di sini, kurasa. Jawab Geralt sambil terus berjalan ke depan. Selain senjata di kios itu, sebagian besar pedagang lain hanya menjual jamu yang bahkan tidak bisa mereka sebutkan namanya. Either way, Geralt tidak tertarik pada hal-hal itu sama sekali. Bahkan, dia tidak berencana untuk berbelanja dalam waktu dekat. Prioritasnya adalah untuk menyelidiki sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi tadi malam. Syukurlah. Sepertinya tidak ada yang berbicara tentang pertemuannya dengan lelaki tua itu. Meskipun itu melegakan untuk didengar, Geralt tahu bahwa dia masih perlu mencari wanita tua itu. Dia, misalnya, percaya bahwa dia tidak sesederhana penampilannya. Dan bahwa dia mungkin akan mengungkap sebagian besar rahasia pulau begitu dia membuatnya berbicara. Bagaimanapun, setelah mencapai area di mana kios menjadi semakin jarang, Geralt menoleh untuk melihat Aiden sebelum berkata, ayo kembali. Ya, sejujurnya, ini tidak semeriah yang kubayangkan. Gumam Aiden dengan nada sedikit kecewa. Kau membuat pelelangan dan pesta tercampur. Berbicara tentang pelelangan, aku ingin tahu apakah akan ada barang bagus di sana besok. Jawab Geralt sambil tertawa ketika dia berbalik hanya untuk melihat seorang pria muda berbaju abu-abu menatapnya dari dalam kerumunan.
Setelah menyadari bahwa Geralt sedang melihat ke arahnya, pria itu langsung menurunkan pandangannya. Geralt sendiri tahu bahwa pakaian yang dikenakan orang itu mirip dengan yang dikenakan orang tua tadi malam. Meskipun dia tahu pasti bahwa ini bukan orang yang sama yang telah menyerangnya, itu masih berarti bahwa penyelenggara pelelangan telah mengawasinya. Dengan mengingat hal itu, Geralt sedikit mengernyit saat dia berkata, "Aiden, kamu kembali dulu. Ada sesuatu yang harus aku urus." Mendengar perubahan nada bicara Geralt, Aiden terdorong untuk bertanya, "Ada apa?" "Akan kuberitahu nanti. Kembali saja dulu," perintah Geralt. Hanya khawatir pria berbaju abu-abu itu telah diperintahkan oleh pria tua itu untuk membunuhnya. Dengan pemikiran itu, dia tidak ingin Aiden secara tidak sengaja terluka jika dia tetap tinggal. Geralt sudah siap untuk menyelesaikan semuanya sendiri. "Baiklah, hati-hati di luar sana," jawab Aiden yang tahu pasti karena dia sudah mengikuti Geralt begitu lama sehingga Geralt pasti merasakan bahaya dan hanya menyuruhnya pergi untuk menghindari cedera. "Pasti," jawab Geralt dengan anggukan kecil, membuat Aiden menghilang ke kerumunan. Melihat itu, Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan menjauh dari area yang ramai. Jika akan ada perkelahian, dia tidak akan melakukannya di sini. Either setelah melihat Geralt tiba-tiba berpisah dengan temannya dan mengubah arah, pria berbaju abu-abu itu tidak bisa tidak menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum bergumam. Apakah dia salah paham tentang sesuatu? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih terus mengikuti Geralt, mengetahui bahwa jika dia kehilangan bocah itu, maka tetua ketiga pasti akan memarahinya nanti. Lagi pula, semua ini menyangkut kehidupan nyonya muda itu. Pindah kembali ke Geralt. Dia memastikan untuk tidak berjalan terlalu cepat karena dia masih membutuhkan waktu untuk mencari tahu bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin bisa menangani pria di belakang, ini bukan wilayahnya. Dengan kata lain, Geralt khawatir orang yang lebih kuat bisa muncul kapan saja. Tetap saja, paling tidak, dia memimpin masalah menjauh dari Aiden dan Lucian. Mengetahui itu, jika dia akhirnya tertangkap, biarlah. Terlepas dari itu, Geralt berhasil keluar dari area kios jalanan tak lama kemudian. Setelah melihat Geralt tiba-tiba berlari ke depan, pria berbaju abu-abu itu dengan cepat berjalan menuju pemuda itu. Namun, dia terlambat. Geralt telah menghilang. "Sialan," gerutu pemuda itu sambil mengamati area itu, berharap bisa melihat sekilas bocah itu. Ketika tiba-tiba, dia dikejutkan oleh embusan angin yang tiba-tiba. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.